Saya kira diam-diam ya di bawah permukaan ini ada situasi yang tegang di antara para petinggi aparat penegak hukum ini. Kita berkaitan dengan kasus di di Kejaksaan Agung ya, Bung Rocky, karena Puspom TNI itu sudah mengkonfirmasi bahwa mereka memang mengerahkan pasukan di sana untuk membantu pengamanan di gedung Kejaksaan Agung gitu, dan itu diunggah loh di akun officialnya di Instagramnya Puspom. Sampai tadi pagi saya masih lihat, tapi tiba-tiba dihapus gitu, Bung Rocky. Karena itu sebenarnya konfirmasi pertama bahwa yes, ada terjadi peristiwa itu. Karena sampai sekarang kan Jaksa Agung dan Kapolri nggak bicara gitu loh, Bung Rocky. Sementara Pak Jokowi lebih milih liburan sama cucunya di Jogja, bagi-bagi bansos ke Borobudur dan sebagainya gitu. Kalau kita lihat kasus Belinya itu, peristiwa yang sedang dibicarakan, itu udah kayak mirip Amerika Latin itu kan, institusi versus institusi itu. Ya, ya. Dan itu biasanya dikendalikan oleh mafia. Ini saya ngomong Amerika Latin ya. Kalau institusi udah konflik dengan institusi di Amerika Latin, supaya jangan salah di quote, itu biasanya itu urusan perintah mafia tuh. Nah tentu kita nggak punya keterangan lain selain membandingkan apa yang terjadi di luar negeri. Kalau institusi udah versus institusi itu, Puspom, Polisi Militer versus Brimob itu ada hal yang ajaib di situ tuh. Tetapi kita masih menunggu keterangan supaya ini nggak berkembang jadi semacam hipotesis yang membuat orang makin lama makin mengerikan negeri ini. Apalagi Presiden Jokowi tahu bahwa ini soal yang krusial, di depan mata dia ada peristiwa yang mendebarkan, tapi dia anggap bahwa ya udah dia pergi ke Borobudur untuk ngapain di situ, bawa anak cucu keluarganya kan. Jadi ini justru penanda bahwa Jokowi tahu tapi dia nggak tahu mau ngapain kan. Atau Jokowi ingin mengatakan bahwa ya susah untuk memberantas itu karena di dalamnya seluruh variabel politik juga ada di situ kan. Kita tahu bagaimana Kejaksaan Agung itu juga selalu harus terkait dengan perintah politik dari partai yang terwakili di Kejaksaan Agung. Demikian juga pihak kepolisian tuh yang dari awal ada problem selalu dengan ekstraktif industri itu. Tetapi masalah-masalah backing-membacking ini tidak boleh memberantakkan cara kita untuk pergi pada kejujuran, pergi pada keadilan. Jadi mestinya diterangkan oleh Pak Kapolri, oleh Pak Jaksa Agung, supaya ada kepastian apa yang terjadi di situ. Jadi dihapusnya Instagram dari POM, Polisi Militer itu menunjukkan ada pengakuan bahwa memang ada peristiwa, tetapi kemudian tidak boleh diucapkan karena belum ada keterangan dari kejaksaan dan kepolisian. Jadi di situ sebetulnya lalu pers menganggap, lalu beritanya apa? Sengaja diberitakan untuk dihapus supaya tahu bahwa memang ada peristiwa, dan selebihnya ada urusan pers untuk nagih keterangan dari Pak Sigit atau Pak Jaksa Agung. Jadi sekali lagi kepentingan publik harus didahulukan, bahwa memang dua lembaga ini selalu ada di dalam semua peristiwa politik dan ekonomi. Yang ada dimensi bisnis di situ semua orang udah tahu tuh, dan publik internasional justru akan melihat bagaimana Indonesia, bagaimana investor asing mau masuk kalau untuk hal-hal yang semacam ini justru ditutupi. Kan investor asing melihat bahwa ada masalah dong kalau kita mau investasi di Indonesia tuh. Ada bocoran dari kemarin saya baca IPW segala macam tuh, Police Watch masuk di situ dengan teori konspirasi atau macam-macam itu. Tetapi kita tahu bahwa ini semua keadaan yang sebetulnya keadaan brutal di dalam penegakan hukum kita. Sejak kasus-kasus KPK, Cicak versus Buaya, lalu ini mungkin biawa versus ular segala macam kan. Semua itu dikondisikan oleh keadaan yang samar-samar, dan Pak Jokowi selalu mesti kita tagih apa yang ada di dalam yang terjadi di KPK, apa yang terjadi di kepolisian, apa yang terjadi di kejaksaan. Jangan Pak Jokowi mengatakan ya udah itu nanti diselesaikan. Tetap ini adalah soal yang akan jadi ukuran, terutama publik internasional melihat keadaan Indonesia yang tidak stabil. Ya, saya kira nggak berlebihan ya kalau kemudian kita terpaksa mau nggak mau menariknya ke atas Pak Jokowi lagi gitu ya. Walaupun sebenarnya ini harusnya bisa selesai ketika muncul pernyataan dari Kejaksaan Agung dan Pak Kapolri kan begitu. Tapi ketika ke Pak Kapolri, Jaksa Agung itu tidak ada pernyataan apa-apa, dan kemudian yang muncul malah ada pernyataan dari Puspom TNI meskipun lewat media sosial gitu. Ini kan jadi serius Bung Rocky, bukan hanya dua instansi loh. Ini bukan institusi antara Jaksa dengan Polri, tapi bagaimanapun kemudian masuk TNI di situ kan. Kita ada tadi menyebut antara Brimob dengan POM gitu kan. Ini
Ya siapa lagi kalau nggak presiden harusnya begitu. Dan saya yang lihat apa ya kegiatannya Pak Jokowi, ngajak anak cucunya ke, termasuk Gibran ya, ke Borobudur gitu, biasa foto selfie dan sebagainya. Terus bagi bansos Bung Rocky di depan istana Gedung Agung di Jogja. Dan saya lihat di situ Pak Jokowi ada bersama dengan Jan Etes gitu di sampingnya. Saya membayangkan apa ini nggak pendidikannya kurang bagus ya kalau sejak kecil anak kecil gitu dididik untuk semacam bagi-bagi kayak seorang raja membagi ininya kepada Kawulo Gustinya gitu. Ya itu semacam pewarisan feodalisme atau pewarisan eh, keangkuhan sebetulnya. Satu waktu orang akan lihat bagaimana Pak Jokowi itu tidak kapok atau tidak malu untuk mengendalikan dirinya sendiri kan. Kan apalagi itu memang masih ada pemilu untuk presiden, kenapa Iya, masih iya. Hmm. lakukan hal yang bahkan justru itu memberantakkan seluruh perencanaan kabinet baru, bahwa seolah-olah politik Prabowo nanti juga harus ikuti politik Pak Jokowi, berdiri di depan istana trotoar lalu bagi-bagi BLT. Kan itu juga semacam sinyal yang memaksa kita untuk melihat bahwa kalau begitu Pak Prabowo nanti nggak punya ruang manuver kalau terus dikendalikan oleh cara berpikir Jokowi kan. Tapi balik lagi pada soal Jokowi memang harus menerangkan keadaan yang terjadi di Kejaksaan Agung. Kalau kita tanya Jampitsus itu siapa? Ya pasti orang Jokowi kan. Nggak mungkin bukan orang Jokowi di situ. Jadi sebetulnya kita demikian juga kepolisian kan. Jadi memang kita mesti lihat bahwa pada akhirnya kejaksaan itu kan bagian dari eksekutif yang di bawah kendali Pak Jokowi kan. Demikian juga kepolisian, demikian juga KPK hari-hari ini. Jadi tidak ada satu lembaga penegak hukum yang tidak ada di bawah kendali Pak Jokowi. Nah ini pentingnya kita terangkan pada publik bahwa Jokowi bertanggung jawab terhadap keadaan yang carut marut hari ini dalam bidang hukum dan keamanan tuh. Rasa rasa damai publik atau rasa aman publik itu mungkin lagi berpikir nanti POM TNI kemudian lakukan inspeksi lagi di jalan-jalan untuk show of force misalnya kan. Itu kan buruk juga tuh. Jadi tetap supaya ada keteduhan dan pertanyaan internasional bisa dijawab segera, maka Jokowi mesti datang ke publik dan mengatakan bahwa ini konflik antara lembaga ini, masalahnya adalah A, penyelesaiannya B, dan solusinya sudah ditemukan. Bukan mengatakan bahwa itu adalah oknum, bukan oknum. Ini satu 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 keadaan yang mesti kita rumuskan bahwa ada konflik internal di dalam aparat-aparat yang dikendalikan oleh Jokowi. Dan Jokowi cuci tangan dengan keadaan itu. Lalu biarkan aja opini publik berkembang. Nah, kalau publik melakukan investigasi dengan bantuan pers, lalu persnya kena undang-undang anti investigasi kan Ya. begitu putaran siklus kekerasan yang dikendalikan oleh kekuasaan. Ya kalau saya mencermati kan banyak sekali ya, kalau ada peristiwa presiden-presiden dari negara lain lah gitu ya. Kalau dia sedang melakukan kunjungan kemanapun, kunjungan ke luar negeri, bahkan sekalipun kunjungan ke luar negeri, ketika ada situasi darurat di dalam negerinya, mereka akan mempercepat kunjungannya gitu. Apalagi kalau sekedar cuma liburan begitu. Tapi saya kira mungkin jangan-jangan kita aja yang berlebihan melihat bahwa ini situasi sangat serius. Padahal sebenarnya kalau menurut Pak Jokowi, tidak ada yang serius, itu bisa diselesaikan sendiri gitu. Iya, wartawan asing masih beredar di Jakarta karena balik dari Bali itu, World Water Forum itu. Hmm. Dan diplomat asing juga lagi mutar-mutar Jakarta, mungkin menunda 1-2 hari untuk ketemu dengan LSM, nelpon analis supaya bisa tahu apa yang terjadi. Lalu dapatlah diplomat asing ini satu peta baru, yaitu konflik kelembagaan menyangkut hal-hal yang serius, yaitu soal korupsi, soal manipulasi izin ekstraktif industri, soal pemerasan kiri kanan. Kan begitu banyak kasus dalam 1 bulan ini mencuat di Republik ini kan, dari soal timah, soal tukar tambah batu bara, Hmm. soal potensi untuk mengambil alih izin-izin tambang yang terbengkalai lalu dibagi-bagi pada kelompoknya, kan itu semua soal yang juga diketahui oleh para diplomat asing, dan mereka menunggu sebetulnya apa keterangan Pak Jokowi, lalu mungkin secara samar-samar mencari tahu kira-kira Pak Prabowo nanti mau lakukan apa dengan Hmm. keadaan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi yang berantakan secara ekonomi dan bermasalah secara politik. Kan semua ini beban pada Pak Prabowo nanti itu. Jadi kelihatannya Pak Jokowi anggap enteng semua ini, padahal ini adalah soal yang serius. Ya, oke. Belum lagi kalau kasus itu kemudian kan dikait-kaitkan dengan yang sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung ya berkaitan dengan korupsi di timah gitu ya, Bung Rocky.
Nah, kalau betul kemudian dikaitkan dengan itu kan lebih kacau lagi. Karena bagaimana mungkin ada aparat penegak hukum sedang menjalankan penindakan hukum gitu, atau penegakan dan penindakan hukum, tapi kemudian dia diintimidasi oleh instansi penegak hukum lainnya. Kan itu ya lebih lebih berat lagi tuh. Saya kira instansi lain itu mengintimidasi karena tahu juga bahwa yang lagi diintimidasi punya problem juga di belakang layar sebetulnya kan dengan Ya. kasus yang lain misalnya itu. Hmm. Jadi ini yang kita sebut kalau karena nggak bersih maka saling saling mengirim sinyal Ya. mengintimidasi kan. Nah yang paling berbahaya kalau saling intimidasi ini dikendalikan oleh semacam kartel yang Ya. menghendaki posisi-posisi di kejaksaan atau di kepolisian kan. Kan kita mesti lihat itu juga sebagai tekanan politik terhadap konstruksi atau portofolio baru kabinet yang akan disusun oleh Pak Prabowo. Jadi Hmm. kira-kira begitu tuh. Kalau kita sebut sebagai the oligarchy fight back misalnya, bisa juga kita sebutkan begitu tuh. Hmm. Karena banyak yang akan tersisih kalau tokoh-tokoh yang tadinya di belakang oligarki itu mulai dianggap tidak diperlukan lagi di pemerintahan berikutnya kan. Jadi begitu banyak variabel yang mesti kita perlahan-lahan urai itu. Tapi kita bisa mengurai dengan hipotetis aja. Uraian yang paling bagus adalah keterangan pers dari siapa? Ya dari Jaksa Agung dan dari Kapolri. Lalu Betul. datang pada Pak Jokowi untuk melapor bahwa ini versi Kejaksaan Agung, ini versi kepolisian, Pak Jokowi mau ngomong apa. Nah itu omongan Pak Jokowi yang ditunggu oleh Pak Prabowo supaya Pak Prabowo tidak juga tersandra oleh kasus yang pasti akan masuk ikutannya ke dalam proses pembentukan kabinet Prabowo nanti. Ya, ya, kan saya kira makanya orang tidak berlebihan kalau kemudian media, oh apalagi kalau di media sosial ini spekulasinya luar biasa. Dan saya kira sebenarnya selalu kita apa kasakusuk, rumor dan sebagainya itu kan yang terjadi di negara-negara yang tidak demokratis ya, Bung Rocky ya, karena ya tertutup, tersumbat gitu informasi. Jadi kalau harus di negara demokrasi harusnya hal-hal semacam ini tidak perlu muncul gitu. Nah, itu poin-poin bagus betul bahwa expose kasus itu harus terjadi ya ya biasanya 8 9 jam itu udah orang udah ngerti oh duduk perkaranya ini udah 3 hari dalam 1 minggu dan orang nggak tahu apa yang terjadi itu. Ya. Jadi ini negara sama seperti negara tirai besi. Tirainya itu dipakai untuk menutupi konflik di dalam internal rejimnya sendiri kan atau keadaan di zaman Rusia Kremlin udah peristiwa udah terjadi 2 bulan baru mulai Ya. dibongkar atau yang terjadi di Korea Utara semua itu adalah negara-negara otoriter yang menyembunyikan kasus yang sebetulnya hak publik untuk mengetahui. Jadi sekali lagi ini indeks demokrasi kita juga akan makin menurun karena dianggap sesuatu yang membahayakan demokrasi yaitu pertarungan di antara dua institusi ditutup-tutupi sehingga pers tidak bisa masuk untuk mengerti dan pers tidak punya kesempatan untuk memberitahu publik apa sebenarnya yang terjadi itu. Jadi sekali lagi Pak Jokowi itu leha-leha di Borobudur sambil publik internasional dan jurnalis-jurnalis asing itu memantau Indonesia. Ya kalau kita masyarakat sipil ya kira-kira bisa menebak lah ini arahnya apa sih sebetulnya. Tetapi official statement mesti datang dari petinggi yaitu Ya. Jokowi sebetulnya. Yes, oke, baik. Makasih, Bung Rocky. Ya, kita tunggu Oke. Pak Jokowi besok Ya, kita masuk cuma kerja kasih lagi. hipotesis hari ini ya. Yes, oke.